Kira-kira menurut awak Mas, yang mana yang benar nih? Maksudnya gimana nih Pak? Saya nggak ingin berpolemik tentang mana yang betul, tapi ngopi dulu, ngopi. Jangan dah. Assalamualaikum saudara, selamat datang di channel Ngonyek. Ngobrol asarnya, kalau darahnya Dosa ngobrol. Oke. Apa guys? Sekarang nih kita lagi bersanji guys. Bersanji di rumah. Rumah siapa? Nih, rumah Abang Mas Bambang Haryo Suseno. Oh ini aku ya Bang. Dah, karena apa guys? Karena ngapa aku sebut kayak gitu? Karena beliau apa nih macam mana? Yang lebih khas. Kau biasa manggil apa? Awak Mas. Aku biasa manggil abang. Sudah, kita Mas kayak abang ya. Oke lah. Boleh. Jangan dibanding. Enggak apa-apa. Om pun boleh. Om boleh. Jadi gini kan, Mas Seno nih kadang-kadang dia mewakili semua kan, pemerhati semua. Maksud semua saya jadi perhati. Semua diperhati. Dari hal yang kecil, misalnya? yang besar, yang lebih besar, apa? Yang over juga diperhati. Yang agak besar. Yang agak besar. Beri contoh dulu biar nih. Misalnya. Ya macam-macam lah kan. Misalnya. Apalah awak? Kira coba. Awak kenal lama juga kayak dia. Lumayan. Jenggot. Murati jenggot. Terus. Tapi jenggot semua soalnya. Merhati apa? Nasib orang kalau nasib orang. Mungkin kayak gitu. Merhati rumah tangga orang. Cerudi itu nama Gila. Jangan sampai kayak gitulah gitu macam. Yang jelas kita nih dalam rangka apa lo kesini nih? Oh kesini. Beliau nih siapa? Nak ngapa gitu ke rumah dia tahu nih? kan nak ngeru ke sini. Kadang-kadang kan nak ngeru ke sini. Enggak, jujur kayak ke sini nih. Aku nak minta bonsai. Ya emang. Aku nak minta bonsai. Kalau merhati bonsai baru, berarti masa baru masa? Nanti diobrolin. Nanti diobrolin. Jadi kita ke sini nih kayak nak bersanji, nak nyari tahu lah tentang sedikit-sedikit apa yang nak kita obrolkan hari ini. Mungkin awak juga lah tahu lah, kan saya lawe awak kemarin. Enggak tahu lah. Cecak aja gitu nih. Oh, Cecak dah tahu. Kamu juga kelihatan macam mana gitu. Ngopi dulu, ngopi. Jadi, buat saudara juga untuk yang belum tahu, siapa dia? Beliau nih nama Bambang Haryo Suseno. Jadi beliau nih sekarang untuk jabatan posisi sekarang PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Barat. Benar. Sementara. Terus juga sejarawan, terus sejarah, mungkin budayawan, seniman, terus ayah rakai, orang mentok, fotografer. Lada agi. Agak malu dia. Gini, sebelum fotografer, awak harus tahu apa profesinya. Apa tuh? Jual bakso. Ngadi kau. Serius? Tanya waktu di Jogja. Aduh. Kau tuh dipastikan hoax, pasti hoax. Nah, benar. Kalau fotografer emang ada bukti dulu. Aku juga pernah ngikut. Aku pernah dipoto. Kapan? Pernah dong. Wih, kan masih jadi anak band. Kayak Ngupi. Pernah. Dia tegak mata nih. Jadi kita kesini jelas emang nak ngobrolin tentang mentok gitu nih lah. Cerita-cerita tentang mentok. Tapi mungkin lebih sedap lagi kalau kita tanya dulu ke abang kita nih. Bersedia apa dak? Sedia. Kalau ada bersedia, masalah bersedia ngajak ngobrol, dak kau ngasih sejarah kami nak pulang. Ringkas lah sekarang kami. Kalau dak renyek, dak usah ngobrol. Bener tak jadi cerita nih. Nak renyek apa dak? Yo ngobrol gitu. Ini baru mantap dah. Ngobrol gitu. Jadi kita lah perkenalan tadi beliau nih. Siapa? Udah. Terus? Nah ditanya nih kira-kira bang, abang nih bisa suka, abang nih sarjana hukum bang? Saya enggak nyambung kok kadang-kadang gitu agak kalau dia tuh minta lulusan apa gitu kan, lulusan purbakala, ada kan purbakala masa ada yang purbakala aku agak nyambung lah mungkin nih hukum suka yang ngurus orang 378, 356, 314 lari ke sejarah hukum purbakala plesetan. Jadi inti ya bang, abang tuh kira-kira bisa suka kayak sejarah tuh
menyukai sejarah lah, cerita-cerita sejarah. Sejak kapan ya Bang? Jadi gini cerita itu saya setuju bahwa banyak hal tumbuh dari lingkaran terkecil, dari lingkungan terkecil lah yang membentuk orang. Ya, passion orang tuh biasa dibentuk dari pengalaman masa kecil, tumbuh, nah kemudian biasa baru jadi kesukaan yang betul-betul mendarah daging misalnya gitu. Saya lahir di Mentok, mama saya juga lahir di Mentok. Saya besar di Tangsi. Kalau orang Mentok pasti tahu Tangsi. Tahu lah pasti. Tangsi itu karena tinggal di Tangsi, tanpa sadar saya sering menemukan bangunan tua, misalnya apa cerita-cerita tua. Jadi kalau di Tangsi dulu kan Tangsi yang dulu masih ada rumah panggung, rumah camp gitu, rumah barak. Terus di belakang juga masih ada kuburan Belanda, Potkerkhof, kuburan Belanda lama. Jadi mulai dari situ sebenarnya lah mulai bertanya-tanya, kok ada kuburan Belanda, ada apa segala macam. Kebetulan juga kalau mulai mengenal keluarga, kami keluarga jauh. Maka nama saya Bambang Harisuseno itu sangat jauh, benar. Benar Melayu. Tidak ada orang Melayu. Tapi karena mama saya juga orang Mentok, lahir di Mentok, saya bertanya-tanya, rupa orang tua mama saya, simbah saya, simbah kakung tuh tahun 38 lah di Mentok. Tahun 38 lah di Mentok. Maka 1938 sebelum kemerdekaan arti ya. Kak bude saya, kakak mama saya yang paling tua lahir tahun 41. Jadi 41. Saya bertanya-tanya ngaku keluarga jauh kok ada di Mentok. Jadi rupa simbah tuh polisi yang ditempatkan Belanda sebagai polisi lapangan di Bangka. Saya dapat cerita itu malah bukan dari keluarga, tapi dari Raden Afan, Mang Afan, almarhum. Dia yang cerita, wah kalau mbahmu itu tahun 38 di Mentok polisi lapangan, dapat cerita sana. Simbah Putri itu anak dari polisi Belanda juga yang didatangkan dari ujung Pandang ke Pangkal Pinang. Jadi kenal sama Simbah, menikah, terus tahun 41 anak pertama lahir. Nah dari situ saya juga mulai mikir, kok kenapa orang Jawa seperti keluarga saya, leluhur saya didatangkan ke sini. Bapak saya, nama bapak saya tuh Gewong Soeharto. Saya tanya sama simbah saya yang di Magelang kan, kok nama bapak itu? Nah, rupanya dia cerita, rupanya simbah sendiri itu punya simbah angkatan darat ya. Awalnya dari Brigadir Mobil kalau dulu namanya. Dia yang kompinya dia yang sebetulnya yang dulu nyopirin Soeharto waktu serangan umum 1 Maret tahun 49 di Yogyakarta. Nah, dari situ saya senang diceritain sama Simbah tentang sejarah tentang kayak mana perjuangan Republik dan lain-lain. Arti Mas, maaf dipotong dulu. Mas mengenal sejarah karena unsur cerita dari Simbah. Banyak hal yang waktu saya kecil termasuk diceritain tentang cerita wayang misalnya dan lain-lain yang membekas di benak saya, untuk kemudian saya suka mengumpulkan cerita-cerita, kisah-kisah lama gitu. Mas, lebih enak mencari sejarah atau lebih enak mencari cinta? Kau berat. Dalam sejarah kita menemukan cinta. Dalam sejarah kita menemukan cinta. Banyak hal rupanya di balik sejarah itu kita bisa mengetahui kecintaan tanpa sadar tadi. Kira-kira lah berapa tahun Mas? S1 saya ilmu hukum sebetulnya. Ketika tahun 2010 saya bikin riset kecil-kecilan untuk project tesis saya. Tesis saya ngambil economic development, ekonomi pembangunan lah. Kebetulan passion saya waktu itu adalah menilai appraisal ya, menilai bangunan atau menilai sebuah benda untuk dinilai. Tesis saya waktu itu menilai menumbing. Jadi waktu saya mencoba menilai menumbing, pendekatan atas menumbing itu kebetulan memang menggunakan pendekatan yang tidak umum. Jadi saya menghitung willingness to pay, seberapa ingin orang menghargai menumbing, yang kemudian saya hitung. Bertemulah saya dengan nilai historical menumbing, bahwa menumbing itu tempat pengasingan, menumbing itu dulu adalah hotel Belanda dibangun 1927-28. Itu yang kemudian, wah kalau ini menarik nih, banyak orang yang nggak tahu, dan saya bisa buktikan bahwa nilai sejarah itu mampu meningkatkan value atas barang, ya kan? Bayangin, ada satu misalnya aja, ada satu biola dipakai sama Safik, kemudian dijual jadi barang bekas, dijual.
mungkin harganya setengah dari harga beli gitu ya. Benar. Saya bayangkan, tapi saya menjual satu biola yang pernah dimainkan sama Wage Rudolf Supratman. Biola itulah yang dipakai dalam menciptakan lagu Indonesia Raya. Kira-kira harganya mana yang bahwa sejarah itu bisa meng-create value, bahwa sejarah itu bisa menjadi nilai tambah, bisa menjadi sebuah nilai besar. Apalagi rupanya di balik itu ada story teladan, misalnya ada teladan-teladan baik yang bisa diambil. Jadi tuh masa yang pertama Mas gara-gara aja pengen jatuh cinta. Jatuh cinta dengan Menumbing lah istilah. Sejarah. Jadi Mas gini, Mas kan lah pernah jatuh cinta nih dengan Menumbing nih. Ya. Jatuh cinta Menumbing. Jadi mungkin kebanyakan saudara kita yang lagi nonton belum tahu Mas, tinggi Menumbing berapa? 445 di PL. 445 DPM. 445 dari permukaan. Dari permukaan. Benar, Itu ngetes atau apa sih? Kan Mas kan lah pernah ngulik tentang Menumbing. Jadi kita ngasih juga pengetahuan Biar saudara-saudari juga tahu. Jangan sampai orang mentok. Berapa tinggi Menumbing tanya orang enggak tahu. Kan jadi konten ini minimal ada guna. Ada guna, Mas. Jangan enggak ada guna kita ngobrol kayak gini. Benar. Ngopi dulu, Jangan enggak. Jadi ngomong-ngomong soal konten gitu. Konten kita ini namanya Ngonyek. Jadi konten ini Bang emang sengaja kami buat untuk emang lebih khusus untuk orang mentok supaya punya kebanggaan dengan daerah dia sendiri gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal kebanggaan nih. Mungkin ada juga banyak mungkin banyak juga saudara-saudari kita di luar sana yang juga enggak tahu cerita mentok nih sebenarnya cemana. Berdiri cemana. Ibarat kata kayak rumah Bang. Kita nih tinggal di rumah yang kita sama sekali tidak tahu kapan rumah ini dibangun, siapa yang ngebangun, apa yang boleh di rumah nih, apa yang tidak boleh, kayak gitu. Nah, kan kita lah ketemu orang yang aku rasa cukup tahu lah. Masalah tuh. Gitu. Melanglang buana tentang sejarah. Pokoknya tidak baca di tutup lah, kasih tahu lah orang. Kasih tahu lah Mas, jangan pelit-pelit. Nanti apa yang tahu kelak masalah kami nanya, Mas, lah tekapar, gimana? Mending nih maka perlu kita dokumentasikan. Benar, harus. Perlu kita ngobrol tentang tuh. Perlu. Coba kita minta tolong Abang untuk ceritakan juga sejarah awal berdiri Kota Mentok nih sebenarnya mana? Untuk kita yang tinggal di Mentok, sebenarnya saya sendiri terkejut-kejut bahwa banyak hal yang saya sebelum belum tahu gitu. Mungkin memang yang harus jadi perhatian kita ke depan. Kita nih, yang usia-usia kita nih harus punya tanggung jawab untuk melanjutkan informasi tadi ke generasi berikutnya supaya tidak hilang. Karena generasi kita cukup menderita karena kehilangan informasi-informasi itu dari generasi sebelumnya. Kita tidak menyalahkan generasi sebelumnya karena juga banyak hal yang mengakibatkan orang jadi tidak tahu. Tapi tadi kaitan dengan Mentok, tidak mudah saya mencari informasi tentang Mentok karena ternyata tidak banyak cukup ada tulisan atau buku atau riwayat tertulis yang akurat dan valid yang bisa dijadikan rujukan untuk sejarah. Karena sejarah itu ilmu, sejarah juga tidak bisa dengan kata, harus ada pembuktian juga secara teoritik dan lain-lain. Sesederhana kita ngomong Menumbing, seberapa banyak orang tahu dari mana kata Menumbing misalnya gitu. Nah, saya tertarik kita ngomongin asal usul nih misalnya. Ali juga ngomongin asal usul Mentok. Banyak hal di sekitar kita yang rupa orang mungkin tidak tahu atau ada yang tahu tapi lupa atau pura-pura lupa misalnya tentang banyak hal yang di sekitar kita lah terkait dengan Mentok. Kalau saya mulai sejarah cukup panjang saya rasa, tapi secara lapisan luar bahwa sejarah Mentok berarti juga tidak lepas dari sejarah Bangka. Jadi Bangka sendiri cukup panjang sejarahnya, mulai dari prasasti Kota Kapur, misalnya Batu Tujuh Ade. Berarti Bangka secara sederhana dimaknai di era Kerajaan Sriwijaya pun lah tercatat. Bangka tuh lah ada di Sriwijaya. Karena di prasasti Kota Kapur juga yang di Kota Kapur lah ada. Terus di era Kerajaan Johor, bahkan Minangkabau itu juga pernah ada sangkut pautnya dengan Pulau Bangka. Bangka juga pernah diklaim berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit misalnya. Kemudian Banten juga, bahkan di catatan kalau dari Carita Bangka yang ditulis sama orang Mentok, jadi catatan tentang Mentok yang bersumber dari sumber lokal itu tidak banyak.
hanya ada Carita Bangka, sebetulnya juga. Siapa yang nulis, Mas? Haji Idris. Haji Idris. Cuman 1862 Haji Idris itu seorang guru di Mentol yang menulis tentang sejarah, cerita tentang Bangka, dan kemudian tidak berjudul. Nah, itu dikatalogkan sama orang Belanda, dibawa ke Belanda dan dikasih judul Carita Bangka. Di luar tuh ada juga asal mula orang yang berdiami tanah Bangka itu ditulis sama Abang Arifin, dilanjutkan sama menantu Abang Muhammad Ali, Temenggung Kertanegara, KTN 2. Nah, dari 3 catatan itu memang merujuk ke sana. Jadi tadi saya sambung ke Majapahit, Banten, habis itu Palembang. Kalau di bawah kerajaan Nusantara. Baru habis itu nanti masuk masa kolonial, Bangka berada di bawah Belanda, Inggris dulu, baru Belanda, habis itu sempat Jepang, habis itu baru Republik. Yang menarik, bicara kebanggaan tadi, kita orang Mentok harus bangga karena rentang panjang sejarah Mentok lengkap. Mentok era Kesultanan Palembang ada, Mentok zaman Inggris menguasai Nusantara ada. Belanda pagi cukup panjang, Jepang kita juga punya. Ada. Yang menarik lagi, pasca Jepang, pasca revolusi Republik Indonesia, Mentok juga punya cerita. Jadi tempat pengasingan para pemimpin Republik tahun 44-49. Jadi cukup lengkap sebenarnya. Periode sejarah Mentok cukup lengkap. Maka sayang kalau kita, seusia kita nih, tidak memperkaya informasi tentang sejarah dan kemudian tidak melanjutkan informasi itu ke anak-anak kita. Mungkin memang harus dimulai dengan menulis. Jadi beberapa hal menulis, saya juga mulai mencoba nulis sedikit-sedikit supaya meninggalkan jejak tadi. Balik lagi ke Mentok. Mentok sebenarnya lah mulai dikenal dari zaman Bangka di bawah Kesultanan. Kalau yang saya baca, Kesultanan Banten jelas ngomong. Jadi di Pati Nusantara waktu itu pusat Bangka berada di Bangka Kota. Bangka Kota itu di sini. Bangka Kota di Bangka Kota, arah ke selatan. Arah ke selatan. Tapi waktu itu lah dibentuk sistem pemerintahan. Jadi ada beberapa pati yang dibantu oleh beberapa batin. Yang menarik, Batin Punggur, distrik Mentok dengan 5 patih di Punggur untuk wilayah distrik Mentok dengan 5 batin penggandang. Berarti wilayah Mentok lah masuk di wilayah di dalam sistem pemerintahan Pati Nusantara pada saat kerajaan Banten. Tapi memang kemudian Mentok baru besar ketika Kesultanan Palembang. Jadi sebelum Kesultanan Palembang, Banten dulu, Mas. Mentok tuh ada. Mentok lah ada, tapi penamaan, kemudian komposisi penduduk dan lain-lain memang belum jadi masif. Jadi memang ketika Kesultanan Palembang barulah menempatkan Mentok sebagai pusat. Jadi di Pulau Bangka sendiri beberapa tempat sempat menjadi pusat. Kalau hari ini kita lihat Pangkal Pinang sebagai ibu kota provinsi, kalau dulu sempat di Bangka Kota. Kemudian habis itu baru Mentok, baru habis itu ke Pangkal Pinang. Jadi era Mentok memang dimulai sebagai pusat pemerintahan atas Bangka tuh di era Kesultanan Palembang. Ketika Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama menjadi Sultan Palembang, karena dia juga memiliki istri yang dari Siantan, Zamnah. Kemudian memilih tempat untuk keluarga Zamnah itu di mana. Jadi sempat ditanya mau ditempatkan di mana. Jadi sempat memerintahkan pasukan untuk mencari tempat. Karena Zamnah ini juga bukan permaisuri utama. Jadi gitu. Mungkin dugaan saya ada upaya untuk tidak mengganggu rasa istana lah. Saya gitu ya. Jadi mencari tempat yang enggak untuk keluarganya yang tidak jauh. Maka dipilihlah tempat di Bangka. Waktu dipilih tempat di Bangka, kemudian dilaporkan ada satu tempat sudah didapat suatu tempat entuk gitu. Entuk dekat Gunung Menumbing. Nah, gitu. Jadi entuk itu kalau bahasa Siantan entuk itu ya begitu itu atau itu. Makanya kalau kita bahasa orang Bangka sekarang men dengan muna agak mirip lah ya. Mentuk. Nah, gitu. Mulai dari kata itu makanya kemudian Sultan memberikan nama Mentok atas itu. Kemudian dekat Tanjung Kalian dari dinamakan Tanjung Kalian karena di pantai itu pasirnya suka beralih-alih bergantung musim, barat atau timur. Pantainya pasirnya berubah tergantung musim gitu. Beberapa nama yang awal-awal muncul adalah Menumbing duluan, kemudian Mentok, Tanjung Kalian. Gitu jadi. Jadi ada namanya Tuan Sulaiman. Itu saya duga kelompok
Hadramaut ya, kelompok Arab. Sulaiman yang memberikan nama Manumbing dari kata Manumbina, artinya tempat berulang kan lalu lintas menggunakan perairan laut ya. Jadi Manumbing itu memang adalah bukit yang menjadi arah itu jadi saksi misal orang ke laut, misal dari Palembang, saksi ku nak ke Mentok nih, tujuh Manumbing kan. Pas ditemukan tadi Mentok tuh pas baru ditemukan sama yang dari Kesultanan Palembang tuh, sebenarnya lah ada penghuni loh di Mentok. Kayak misal Amerika tuh kan Indian, pas Columbus nemu kan di Indian gitu kan. Mentok sendiri sebenarnya ada penduduk asli ya. Saya kurang setuju dengan kata ditemukan, karena sebetulnya dugaan saya sudah ada wilayah ini, tapi wilayah ini memang belum menjadi pusat, belum menjadi sebuah kota atau menjadi pusat pemukiman. Ya, Mas, waktu mereka ke sini tuh di Mentok ini ada kehidupan. Mentok sendiri kemudian dibangun dengan untuknya tadi saya lanjutkan cerita untuk keluarga Zamna. Kemudian kan bapaknya Zamna, mertuanya Sultan Palembang itu juga ditempatkan di sini menjadi Datuk Dalam nantinya, menjadi Datuk Dalam ini ya tetua untuk urusan agama, pemimpin di Mentok. Itu kan mereka dibangunkan 7 bubung rumah awalnya. 7 bubung rumah aja dibantu dengan perwatin dari Sukal dan Punggur. Sukal dan Punggur. Jadi Sukal kan nggak jauh dari sini, Punggur juga ada ini. Berarti di sekitar sini sebetulnya juga sudah ada orangnya. Kalau balik-balik lagi siapa orang asli Bangka, itu pertanyaan berat dan butuh diskusi panjang atau cukup waktu kita cukup. Cuma yang menarik kalau misalnya orang Tanjung sendiri sadar bahwa sebetulnya di sekitar Tanjung itu masih ada sisa-sisa makam-makam tua yang orientasinya nggak menghadap barat. Ada tipe-tipe makam yang hanya dari batu misalnya, kemudian berada di bawah pohon besar, mengelilingi pohon. Itu jelas sebelum Islam. Itu makam-makam yang menandai bahwa itu tipe-tipe makam masyarakat animisme di luar Islam. Karena kedatangan kelompok Siantan atau Palembang kita udah mengenal Islam. Berarti itu jauh sebelum itu dugaan saya sudah ada masyarakat, entah dia suku laut atau apa yang memang masih beragamakan animisme. Buktinya dari beberapa temuan makam-makam tadi. Itu juga banyak ditemukan di pesisir, dari arah mulai Tanjung Laut sampai ke arah dekat Birlo itu masih ditemukan. Dugaan saya itulah. Mas, nama antara Muntok dengan Mentok. Ini sempat bener Bang. Ini sempat viral waktu itu di Facebook. Weibo juga. Wah, pada perang argumen, perang komen, jadi merasa yang dia yang paling benar. Kayak gitu. Perihal nama tadi. Ini yang sebenarnya Muntok, tidak ada Mentok. Kira-kira menurut awak Mas, yang mana yang benar nih? Pakai U apa pakai E? Apa nak pakai O? Montok. Montok karena kita kalau montok pas kita banyak timah. Benar. Ini bukan nak nyalahkan salah si pihak dan nak nyalahkan, cuman nak menghilangkan penasaran kami aja lah. Mana sih sebenarnya benar tuh? Jadi gitu bukan salah saya kan? Bukan. Ya cobalah Mas. Setahu saya dari beberapa bacaan yang saya baca, jadi kalaupun keliru misalnya yang nonton saudara-saudara atau tutu-tutu ada yang salah dari ucapan saya minta maaf gitu. Mentok aja apa muntok aja enggak masalah ya. Kita ini kan lidah. 80-an mentok. Setidak ada beberapa penyebutan atas nama tempat nih. Jadi Kesultanan Palembang saya duga menyebutnya Mentok. Maka tapi karena dia berasal dari kata menetu atau munetu. Sebenarnya men atau mun kalau dari sisi asal usul kata tempat, mentok atau muntok, kalau itu karena mentu gitu, mentu artinya men sama mun sama aja gitu kan ya. Sebagian orang nyebut menku atau munku gitu. Sebenarnya kalau dia adalah arti mun atau men itu adalah artinya kalau, ya, berarti sebetulnya men sama mun sama aja. Tapi kemudian Inggris karena memang ketika Inggris berperang melawan Kesultanan Palembang dan kemudian menang, sebetulnya ada pendekatan politik Inggris untuk kemudian memutus
bukan hanya hubungan tapi hegemoni Palembang terhadap Bangka. Jadi mulai dari dulu misalnya Kesultanan menempatkan Tiko sebagai abang tertua dalam penambangan timah, ini juga diputus. Kemudian Inggris menerapkan sistem kayak model saham atas tambang misalnya. Jadi tidak lagi menggunakan Tiko. Tiko ini abang tua. Kalau di tambang-tambang Kesultanan Palembang dulu, penguasaan atas tambang timah ini diketuai oleh seorang Tiko. Tiko. Jadi dialah pemodal, dia juga yang mendatangkan buruh dan lain-lain. Nah, Tiko kemudian diputus. Termasuklah nama. Jadi Inggris menyebutnya Minto. Ini sebetulnya nyebut nama mentok nih. Kalau di catatannya ini tulisannya Conquest of Java, penaklukan Java, William Thorne yang nulis. Dia menyebut gitu. Jadi ada 4 nama kalau nggak salah yang kemudian diubah oleh Inggris terhadap Bangka. Jadi Bangka sendiri dia menyebutnya The York Island. Kemudian Teluk Kelabat itu menjadi Port of Wellington. Kemudian ada satu benteng yang akan dibangun dia di Tanjung Kalian disebut Fort Nugan. Kemudian mentoknya sendiri diubah menjadi Minto. Nah, selain Inggris, semuanya ini adalah penghormatan atas nama-nama orang. Jadi The York itu kan bangsawannya Inggris, kemudian Nagen itu George of Nagen ini juga pimpinan pasukan. Kemudian Wellington juga sama. Minto ini Lord of Minto yang ada di Calcutta, India. India pimpinan pasukan Hindia-nya Inggris pada saat itu. Jadi tipenya Eropa kan begitu, sering memberikan nama atas gelar di sebuah tempat. Tapi kemudian kan dari perjanjian Inggris dengan Belanda, penguasaan atas Bangka nggak lama, dari 1811 sampai 1816. 1816 wilayah Bangka kembali menjadi wilayah Belanda. Nah, mulailah babaknya Bangka berada di bawah Belanda sampai dengan kedatangan Jepang. Jadi di sisa itu yang unik kemudian Belanda sendiri dalam beberapa catatan-catatan ini yang saya duga kemudian mengapa lebih mudah ditemukan pernyataan atau nama di beberapa catatan Belanda memang menyebut tempat ini dengan Muntok. Jadi ada beberapa tadi ya. Jadi sebetulnya nama tempat ini memang dipengaruhi dengan perioderisasi sejarahnya Kesultanan Palembang, Inggris dan Belanda. Cuma yang agak unik memang saya perhatikan di Mentok sendiri, orang Mentok lebih familiar menyebutnya Mentok. Ya. Bahwa saya juga menemukan ijazah SD, SMP, SMA saya di Mentok, ijazahnya Mentok dengan E. Ya. Nah, yang menarik juga dari beberapa diskusi kami dengan beberapa orang memang ada satu fakta bahwa Belanda menuliskan Muntok itu diduga untuk menyebutkan Mentok. Makanya karena Belanda U di dalam Belanda itu sama dengan membaca U di dalam bahasa Jerman. Jadi dia bukan U sebetulnya. Bunyinya bukan U. Bunyinya bukan U. Kalau mau kita praktekkan misalnya. Coba yang di ini juga untuk saudara-saudari yang menonton misalnya kalau di Google teman-teman coba cek. Ada pakai dah? Ini dah. Gaya aja lah. Jadi coba di Google Translate. Saudara juga kita bakal nyoba nih. Benar dak omongan beliau nih. Di Google Translate deh. Google Translate kemudian misalnya dipilih bahasa Belanda misalnya. Ngandal wifi tetangga. Gratisan terus. Bahasa Belanda, ketik Muntok misalnya. Dari Belanda. Belanda. Tuliskan Muntok. Kemudian coba di klik speakernya kan. Dalam bahasa Belanda. Indonesia. Ya. Belanda ke Indonesia. Ya. Ini ya. Oke. Kita tulis Muntok. Kemudian hidupkan speaker. Sebutan atas itu dalam bahasa Belanda apa? Besak kan kayak biar saudara kita kedengar. Muntok. Coba. Bentuk. Men atau mun? Coba. Aduh iya. Coba. Benar nih. Coba. Buat saudara-saudara juga bisa praktekin nih. Coba di rumah buka Google Translate dari Belanda, dari bahasa Belanda ke Indonesia, terus tulis Muntok. Muntok pakai U. Terus klik speaker. Udah tidak? Nih, coba. Bentuk. Mentok. Bukan Muntok. Kedengar kau? Mungkin nih ejaan kayak penyebutan, ini maksudnya gimana nih, Pak?
saya nggak ingin berpolemik tentang mana yang betul, tapi dugaan saya memang dalam beberapa priorisasi sejarah tadi kita sebetulnya sah saja mau menggunakan yang mana, cuma memang di kehidupan hari ini urusan berbangsa dan bernegara ya, saya duga memang harus ada upaya untuk secara administrasi mungkin harus ada yang dibekukan, tapi biar cara penyebutan saya rasa mau yang sebut mentok muntok bisa aja. Emang Mas baru sadar kok kacamata itu model macam tuh emang enggak berkaca kok. Wah, udah bisa. Saya ini habis sholat, maka pakai kopi ya. Agak mereng lebih. Agak mereng. Ngeruh cerita. Kalau cuma kesini ngeruh saya suruh pulang. Nggak, jadi balik-balik yang tadi tuh. Kira-kira tanggapan abang nih. Ini opini abang secara pribadi aja lah, udah untuk mungkin orang-orang di luar sana yang lagi mempermasalahkan antara nama mentok kayak muntok tadi bang, kira-kira macam mana? Ini opini abang secara pribadi aja, udah mungkin saudara-saudara gitu di yang nonton juga nak tahu seharusnya bersikap tuh macam mana kayak gitu. Saya duga memang sebetulnya harus diluruskan, tapi tadi meluruskan semua juga harus dengan kepala dingin, bahwa ya tadi ini bukan dalam kapasitas saling menyalahkan atau kenapa diubah atau apa, tapi memang kemudian kita perlu duduk sama-sama. Pun kalau bicara sejarah berarti harus dengan data, dengan referensi sumber yang akurat. Karena tadi saya bilang di awal bahwa kita yang tinggal di Mentok, yang ngaku orang Mentok, kita sebetulnya memiliki banyak hal yang kita harusnya kaya dengan sejarah dan harusnya jadi bangga dengan sejarah. Dan ya tadi untuk merasa bangga dan merasa kaya dengan itu tadi, salah satu ya juga meluruskan beberapa hal kan, saya meluruskan beberapa hal tadi ya, tapi tadi dengan segala hormat saya bukan nyari yang salah, benar yang salah. Mas, rintangan untuk menggali sejarah yang ada di Kota Mentok, apa dah pengalaman Mas yang manis, yang pahit, yang kena oscar orang? Kan kadang-kadang ada nih kita. Pegawai kak. Pegawai kan di belakang orang. Nggak ngerti kak. Padahal kita kan nyari sesuatu tentang sejarah. Ada pengalamannya? Model kan ngorek-ngorek ada. Apa yang korek? Ada tak Mas? Timbul saja. Belakang rumah orang, niatnya nyari kubur, nak baca nisan, misalnya dikira nak maling jemuran. Ada tak Mas? Kok dituduh maling jemuran belum? Kalau yang lain dipikir orang nak ngurus mistik pernah. Pernah. Jadi yang ditanya gali kubur ya bang. Jadi kubur. Macam tadi gawe lah. Pasti kata orang nak nyari harta karun lah anak. Karena salah satu peninggalan yang bisa kita rujuk sebagai sumber primer sebenarnya adalah nisan. Oh gitu. Karena bentuk nisan, bahan nisan, kemudian informasi yang ada di dalam nisan itu sama dengan referensi, sama dengan sumber sejarah kan. Misalnya kita ketemu nisan di satu tempat, anggaplah saya bilang misalnya di Jebus, di Sungai Buluh misalnya. Sungai Buluh kan cukup tercatat sebagai wilayah lama sebetulnya. Di beberapa peta tua juga Sungai Buluh sudah dicatat. Kami menemukan nisan, ada satu nisan sama barang waktu itu kan. Satu nisan bahan granit tua, batu gunung tua. Waktu saya diusap sedikit udah ada aksara Cinanya, aksara Mandarin yang udah langsung ketahuan ini kapiten. Yang menarik temuannya adalah di kandang ayam. Waduh. Di kandang ayam warga jadi tempat untuk naruh dedek, naruh makan ya. Nisan tadi itu. Padahal tuh nisan kapiten. Punya nilai sejarah. Usianya lama, 1820-an sudah ada kapiten di Sungai Buluh. Meninggalnya ya. Berarti dia sebagai kapiten di bawah itu. Nah, itu kan jadi sumber bahwa di Sungai Buluh dulu ada komunitas China misalnya yang sudah memiliki struktur tata pemerintahan, ada kapitennya. Jadi cukup sebetulnya dulu berarti di Sungai Buluh sudah cukup teratur masyarakat. Jadi nggak ketemu lagi kan kelentengnya di mana misalnya. Jadi itulah Mas, pernah dinilai orang nak nyari harta karun, benda mistis gitu. Pasti kaitannya ke situ. Karena jadi kalau bicara ada info, dekat rumahku ada kubur nih, sibuk ya Kak Bang? Enggak segitu juga. Masa coba tahu dah. Mas, di belakang rumah gua ada kubur. Kubur apa? Kubur koceng. Tidak mungkin. Model awak juga kadang-kadang kayak punya passion yang macam mana kayak kuburan kayak gitu. Gini, kalau digelar orang. Saya mana? Saya kubur kata kawan. Kan dibandingin yang lain lebih susah loh.
bandingin lain. Contohnya begini, saya sempat bicara cual. Ya kan? Mentok katanya punya kain cual. Coba cari di Mentok yang punya kain cual. Saya hitung nggak ada 10. Bayangin, katanya cual itu adalah khas Mentok. Itu nggak banyak. Susah lah. Belum lagi yang lain, kalau catatan-catatan sejarah lebih rumit lagi. Foto-foto tua itu kadang-kadang rumit. Orang kadang punya juga nggak mau berbagi, nggak mau dikasih. Pelit kadang-kadang orang. Cuma nisan yang nggak bayar. Makanya paling gampang nyari nisan untuk mendeteksi sejarah. Laku orang yang peduli dengan sejarah. Kota Mentok, apalah kira-kira harapan, sebuah harapan? Gak ada harapan. Pertanyaan ini yang paling berat nih, Rup. Ini pertanyaan final nih cerita. Final lah kayak. Hari lah gelap. Kami juga lalu. Nanti emak saya ngusir, tenang. Bukan. Nengok emas nih. Harapan, untuk kita yang tinggal di Mentok, sebenarnya sadar tak sadar banyak hal-hal penting mulai hilang. Bangunan-bangunan tua mulai sedikit. Terus bahasa gitu masuk. Maka memang kalau bicara harapan, saya rasa tidak semua hal harus kembali ke masa lalu, tapi macam mana memaknai kekayaan atau hal-hal penting di masa lalu itu masih bisa kita gunakan untuk hari ini. Contoh tadi, kalau kita paham dan kita kenal cerita tentang asal-usul tempat tinggal kita dan lain-lain, otomatis bisa kita ceritakan ke orang. Seandainya itu bisa jadi kebanggaan kita. Tempat kami ini dulu adalah nih gitu. Jadi itu ada kebanggaan untuk kita. Pertama tuh, berarti yang harus kita lakukan apa? Saya rasa mulai mengenali, termasuk generasi muda, seringan-ringannya minimal mengenal tentang sesuatu yang ada di sekitar. Kedua, untuk yang tertarik atau untuk yang berminat menggali lebih banyak, tulislah apa yang dicari atau yang ditemukan itu ditulis. Minimal jadi rekaman atau jadi jejak untuk orang berikutnya melanjutkan. Jadi misalnya untuk anak saya ke depan tidak susah lagi nemuin asal usul Pahit, ngapa tinggal di Pahit. Jadi pada intinya kita sekarang nih mencatat, lebih care, mencatat. Kalau sudah dugaan saya kalau sudah tahu, berarti kita bisa lebih paham. Kalau lebih paham, kita tidak salah bertindak. Ya. Karena kan dugaan sih gitu kan. Jadi kalau rata-rata kita salah bertindak karena kita tidak paham. Benar. Kita salah bertindak karena kita tidak tahu. Di sejarah banyak hal yang sebetulnya masih bisa digunakan untuk relevansi hidup kita hari ini. Beberapa hal masih bisa kita terapin. Bicara nasionalisme Indonesia, orang kita ada, cerita dari kita ada, gitu kan. Gitu kan. Bicara tentang hari ini lockdown misalnya, bahwa di Sindang Mardika yang berlaku di Bangka zaman Kesultanan Palembang, aturan lockdown tuh ada. Zaman dulu. Jadi di salah satu pasal di Sindang Mardika, di 45 pasal yang mengatur tentang Bangka, itu disebutkan kalau di sebuah kampung itu ada binatang buas atau ada penyakit menular, satu kampung tuh diwajibkan memasang pohon yang dikelupas kulitnya, yang diletakkan di jalan masuk ke kampung itu. Ini sejarah nih. Di pintu masuk. Sejarah. Bukan sejarah, nih catatan tentang aturan adat Bangka. Jadi di Bangka dulu aturan tuh. Jadi kalau orang nemukan batang yang dikelupas kulitnya, berarti di dalam kampung tuh lagi ada masalah. Jangan masuk. Yang dari dalam juga jangan keluar karena ini batas. Apa tuh bukan lockdown zaman tuh. Gitu kan? Terus bicara kayak hari ini kita harus menjaga kesehatan dan lain-lain. Bukan kan rempah-rempah, ramuan rempah di Nusantara ini termasuk di Bangka telah dikenal dari dulu. Jadi tanpa harus, kalau tuh kita kenali lagi, mungkin kita bisa punya ciri khas terkait dengan ketahanan, kesehatan, menjaga lockdown dan lain-lain. Lah kan? Cukup lah. Mari lah. Sore kita udah ada sisi lari nih. Dah lah kita dapat apa guys apa tamu nih? Kopi loh habis. Kita nyebutnya apa lagi kira-kira? Bintang tamu? Bintang tamu. Gestar. Pokoknya ngobrol kita sore ini berfaedah lah banyak. Minimal saudara-saudara kita juga yang di sana yang nonton. Yang nonton mungkin ada kanak-kanak yang baru nak tahu tentang sejarah. Benar. Mungkin ini sebagai sering-sering ngobrol. Sebagai apa? Sebagai panutan. Sebagai panutan untuk mengetahui tentang sejarah Kota Mentok. Iya. Mau ada asal bijak kadang-kadang. Sesuatu agak kayak gini. Pernah aku kayak gini, Kak. Karena nih efek
nyambung terus gitu. Agak-agak bijak. Apa kau ada maksud? Lepas sudah nih. Enggak bisa. Mas, jangan jadi obrolan kita makasih nyempatkan waktu. Makasih Bang, nyempatkan waktu. Jadikan kopi. Tapi ada kue. Lah nyempatkan waktu kami ini Mas. Kue lebaran habis. Lah ganggu waktu Mas, mungkin nak main kayak Rakai, tapi mungkin Rakai juga sepi karena ada adik. Tak boleh lah dipikir. Tak boleh. Rakai lah kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 lah. Nanti nunggu apa lagi. Alah, jadi saudara semua, hari ini kami lah bersanja di rumah Bang Seno, Mas Bambang Haryo Suseno, tepatnya selaku masyarakat Kota Mentok yang peduli dengan sejarah. Terus beliau sebagai saat ini jabatannya sebagai PLT Kepala Dinas. Oke. Jadi kita dari tadi tuh sementara kita nih ngonyi-ngonyikan pejabat, Dok. Berani yo kau. Kayu. Boleh lah, Wasing gitu nih. Tapi emang harus kayak gini lah, udah sedap jadi. Allah, untuk apa? Alah, saudara-saudara semua. Inilah kami apa ada. Jadi buat saudara semua yang pengen kayak anak nonton apa dak ge Seraika, inilah kami ada apa ada. Kami dari Ngonyek pamit undur diri. Jangan lupa komen, like, subscribe, share channel Ngonyek Official. Kasih like kalau emang video ini seru, sedap, seru bagi ke asik. Kalau ndak pun kami ndak paksa. Masih ngikalan ya? Masih ngikalan. Mana kena ngikalan. Oke, Ngonyek ngobrol asarnya. Kalau ndak renyek, ngobrol. See you.